Ya, ini tutorial pembuatan ya kompor multifungsi, pemasangan blower sebagai sumber udara. Dulu zaman listrik tidak ada. Nah, jadi ini bahan bakarnya bisa pakai solar, bisa pakai minyak tanah. Yang paling aman bisa pakai oli bekas. Ya, ini proses kita ya. Sinter. Ya, pas. Nah, selanjutnya proses berikut pembakaran. Ini langsung teknisi yang handal punya ini, sumber terpercaya ini. Jamai-mai. Ya, kira-kira seperti ini proses. Nah, untuk proses pemasangan, setelah blower dinyalakan, api yang kita bakar tadi akan memanaskan atau mendidihkan oli. Yang mana oli ada di dalam ini nanti akan mendidih. Ya, ini disarankan pakai oli kotor aja. Oke. Ya, kenapa harus pakai minyak? Ini hanya sebagai pengumpan agar Panas periuk. ya periuknya itu bisa cepat panas. Ya, seperti ini kira-kira proses. Jadi kita bisa gunakan oli bekas yang nantinya akan disalurkan ke dalam dapur pembakaran ini melalui keran. Ini kita mungkin butuh waktu 2 atau 3 menit supaya dapur bisa membakar minyak ya, atau membuat minyak menjadi mendidih. Ya. Di sini juga dipasang dengan blower. Fungsi dia untuk memberi tekanan udara. Ya, seperti ini. Periuk. Oli bekas ini bisa kita dapat di bengkel-bengkel gratis, atau mungkin kita beli hanya harga 5.000 satu jerigen ini. Ini sangat hemat sekali, sangat-sangat hemat. Nah, apabila dapur pembakarannya nanti sudah panas atau mendidih, ya, nanti minyak oli akan diteteskan pelan-pelan. Bukan, ini mungkin terlalu banyak ya. Iya, dia akan seperti ini. Pemakaian oli kurang lebih dia akan seperti ini. Ya, kira-kira seperti inilah. Nah, mungkin ini juga masih terlalu banyak.
Jadi ini dipakai untuk kita masak apa saja, gorengan, menggoreng, masak makanan babi, masak rumahan. Nah, nanti kita lihat ketika dapur pacunya itu sudah panasnya maksimal sekitar 5 menit. Ya, kira-kira apa yang akan terjadi dengan ya, ini kita hanya mau Di dalam apinya biru ya. kira-kira seperti inilah ketika untuk nyala kompornya kira-kira seperti ini. Ini kalau kita untuk goreng ikan, sayur sudah paten punya. Ya, kira-kira seperti inilah. Kira begini besar kecilnya kita bisa atur. Jadi sampai begini. Ya, ini kira-kira seperti ini. Normalnya begitu. Ini normalnya seperti ini. Jadi ini Tinggi api tuh. ya pasti ya. Oke guys, jadi seperti ini kira-kira kompor multifungsi, multi bahan bakar. Lebih kita sarankan untuk pengguna bisa menggunakan oli kotor atau oli bekas. Nah, dalam prosesnya seperti ini. Nah, seperti ini kira-kira proses pembakarannya, dan kita bisa tahu bagaimana hematnya kompor ini. Ini bisa dipakai satu jerigen ini mungkin bisa sampai 2 bulan. Ya, penghematannya luar biasa. Ya, seperti inilah proses. Seperti ini. Bahan bakar
seperti ini. Seperti ini. Apabila kita mau apinya lebih besar, kita tinggal melakukan settingan pada blower ini. Ya, ini tinggal diputar mau besar atau kecil. Ya, seperti itu. Nah, ini sekilas pintas. Ya, jadi apinya merata. Bisa lihat. Ya, kira-kira seperti ini. Tanpa asap, sekali lagi, kompor ini tidak berasap, aman dipakai, tidak meledak, tidak seperti kompor gas. Silakan bagi teman-teman, bapak mama, kakak adik, om tante yang berminat bisa menghubungi saya. Nomor nanti saya sertakan di dalam video ini. Produk lokal, produk rumahan, sudah banyak yang dipesan, dijamin kualitas. Dapur pacunya juga menggunakan besi yang tebal dan dikerjakan oleh masternya memang. Ya, nah ini kita coba untuk bagaimana memasak air. Ya, kira-kira seperti ini. Ini kira-kira diapi seperti ini. Iya, ini dia proses. Luar biasa. Tanpa asap, dijamin panci bapak mama punya tidak akan berwarna hitam. Tidak akan hitam, dijamin. Kalau hitam kami kasih pulang kembali. Ya, ini bisa kita lihat bagaimana penggunaan bahan bakar yang sangat-sangat hemat. Ya, seperti ini. Ini kalau diisi full bisa 2 bulan lebih. Ya, dengan penggunaan yang sangat-sangat hemat. Ini kalau bapak mau pakai minyak tanah di kompor, waduh, 3 hari. Ya, oke, ya seperti ini. Sangat sederhana, anti ledak, tidak mungkin meledak. Ini dapur pacunya ini bisa 7 turunan ini, tidak akan bisa